Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 IMK dengan yang beranggotakan 1 Valendi Zaralesa, 2 Rio Prasara, 3 Wahyu Rio, 4 Yogi Kurniawan, 5 Rizky Rinaldi, dan 6 saya sendiri Satria Agreza. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang manipulasi langsung yang akan dijelaskan oleh Lendi Zaralesa. 3. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai manipulasi langsung. Manipulasi langsung adalah gaya interaksi manusia komputer yang melibatkan representasi terus-menerus dari objek yang menarik dan adanya tindakan yang cepat, reversible, dan tindakan tambahan serta umpan balik dari pengguna. Berbeda dengan gaya interaksi lain, misalnya bahasa perintah, tujuan manipulasi langsung adalah memungkinkan pengguna untuk memanipulasi objek yang disajikan kepada mereka dengan menggunakan tindakan yang sesuai dan lebih menyerupai tindakan dunia nyata. Contoh dari manipulasi langsung adalah merubah ukuran bentuk grafis seperti persegi panjang dengan menyeret sudut atau tepi persegi dengan mouse. Lalu, di sini ada aspek kognitif pada manipulasi langsung. 1. Aspek jarak. Aspek pertama yang menyatakan bahwa directness menunjukkan jarak antara yang dipikirkan oleh pengguna dengan kebutuhan fisik dari sistem yang digunakan. Lalu yang kedua ada aspek keterlibatan. Aspek yang kedua ini menyatakan bahwa directness berurusan dengan perasaan keterlibatan atau engagement secara kualitatif. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yogi Kurniawan. Perbedaan manipulasi program dan manipulasi isi. Manipulasi program adalah merupakan cara pengguna menggunakan program aplikasi untuk menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan manipulasi isi lebih mengacu kepada data yang diolah oleh program aplikasi tersebut. Fase pada proses manipulasi langsung. Proses manipulasi langsung terbagi ke dalam 3 fase yang berbeda. Yang pertama, fase bebas. Fase sebelum pengguna melakukan suatu tindakan. Pada fase ini, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tugas antarmuka adalah menunjukkan jenis manipulasi langsung yang dapat dilakukan pengguna berdasarkan bentuk kursor yang ditampilkan di layar. Yang kedua, fase aktivasi. Fase ketika pengguna mulai melakukan pergeseran. Pada fase ini, antarmuka mempunyai 2 tugas, yaitu antarmuka harus secara positif menunjukkan bahwa manipulasi langsung sedang berjalan. Yang kedua, secara visual harus menunjukkan partisipan dalam tindakan tersebut. Ketiga, fase penghentian. Fase setelah pengguna melepas tombol tek tikus. Pada fase ini, antarmuka secara jelas harus menunjukkan kepada pengguna bahwa suatu tindakan telah dihentikan dan menunjukkan hasilnya secara pasti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rizky Rinaldi. Pada Saudara Rizky, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang umpan balik visual. Kunci untuk keberhasilan manipulasi langsung adalah adanya umpan balik visual yang lengkap. Bergantung pada fase mana Anda berada, ada 2 varian bentuk kursor yang dapat digunakan. Yang pertama, pada fase bebas. Kursor ketika melewati suatu objek di layar disebut bentuk kursor bebas. Kedua, ketika fase aktivasi berlangsung, terjadi perubahan bentuk kursor dan disebut dengan bentuk kursor aktivasi. Simbol anak panah menjadi simbol anak panah dengan tanda plus kecil atau tanda bentuk tangan atau tanda bentuk lainnya. Peranti penunjuk. Peranti penunjuk dan pengambil pointing and picking the face adalah peranti interaktif yang digunakan untuk menuding atau menunjuk atau menempatkan kursor pada suatu posisi pada layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindah ke tempat lain. Selain itu, peranti penunjuk juga sering digunakan untuk memutar objek pada program-program aplikasi grafis. Penggambar garis menentukan nilai atau besaran, atau untuk menunjukkan posisi awal dari pemasukan teks. Baiklah, akan dilanjutkan
oleh Saudara Wahyu Rio. Mouse atau tikus adalah suatu pointing device, alat untuk menunjuk seperti papan ketik. Tikus juga suatu human interface device yang berinteraksi langsung dengan pengoperasian komputer. Prototipe tikus untuk komputer pertama telah dibuat oleh Douglas Engelbart pada tahun 1963. Namun yang pertama membuat tikus seperti yang kita kenal sekarang adalah Bill Eglish untuk Xerox pada tahun 1972, yaitu menunjukkan dan mengeklik menggunakan tikus. Yang pertama yaitu single click, merupakan fungsi yang paling sering digunakan, dihasilkan dengan menekan tombol klik kiri sekali dengan cepat melepaskannya. Single click digunakan dalam banyak situasi seperti membuka tautan atau meng-select suatu secara spesifik. Yang selanjutnya yaitu double click, dihasilkan dengan menekan tombol kiri. Dengan menekan tombol klik kiri 2 kali berturut-turut dengan cepat. Jika tidak, tindakan akan dianggap sebagai 2 kali single click. Biasanya double click digunakan untuk membuka aplikasi atau domain. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio Prasara. Penerapan manipulasi langsung pada berbagai bidang. Yang pertama, kontrol proses. Kontrol proses di dalam berbagai industri, misalnya pada pembangkitan dan penyaluran listrik, dan industri makanan berskala besar. Yang kedua, editor text. Konsep what you see is what you get merupakan fenomena pengolah kata modern yang banyak sekali memberikan kemudahan pada pengguna. Yang ketiga, simulator merupakan sistem miniatur yang mencoba menirukan kerja suatu sistem yang berskala besar atau sangat kecil jika dilihat dari kacamata orang awam. Yang keempat, kontrol lalu lintas penerbangan. Sistem radar berpegang pada adanya kemampuan untuk mengolah pola bentuk-bentuk tertentu seperti yang dapat dikerjakan oleh manusia. Keuntungan dan kerugian manipulasi langsung. Yang pertama, keuntungannya mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan. Kerugian memerlukan program yang rumit dan berukuran besar. Yang kedua, keuntungannya mengurangi waktu pembelajaran. Sedangkan kerugiannya memerlukan tampilan grafis yang berkinerja tinggi. Yang ketiga, keuntungannya memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata, sedangkan kerugiannya memerlukan peranti masukan seperti mouse atau trackball. Yang keempat, penampilan visual yang bagus, sedangkan kerugiannya memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Dan keuntungannya yang kelima dan keenam, mudah dioperasikan dan tersedianya berbagai perangkat bantu untuk merancang ragam dialog manipulasi langsung. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih teman-teman yang telah mempresentasikan hasil dari kerja kita tentang manipulasi langsung. Cuma ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.